Terima kasih kepada Ibu Iis selaku host yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua pada hari ini untuk memaparkan materi membuat video pembelajaran dengan Kenmaster. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sirta Amri, waktu ukdatan lisani Yakobu Kauli. Yang terhormat, Ibu Bapak Guru Hebat Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya, kita bisa berkumpul kembali pada tanggal 5 di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semangat untuk beribadah, melaksanakan ibadah sahur, dan mencari ilmu pada ikon KKG Gumaci yang ke-32 ini dapat tetap terjaga. Tak lupa, salawat serta salam juga semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Baiklah, Ibu Bapak Guru Hebat, pada kesempatan ini, perkenalkan, tadi nama saya Mira Sukasara, akan memandu acara Pikon KKG Gumaci dengan materi membuat video pembelajaran dengan Kenmaster dengan narasumber Ibu Adenara Ciprate, SPD, dari SDN Setra Gali 1, Kecamatan Cangkuang. Beliau ini adalah salah satu guru yang sangat mahir dalam membuat dan mengedit video. Beliau juga merupakan salah satu pengagas KKG Gumaci. Nah, guru-guru hebat Kabupaten Bandung yang kami banggakan, seperti yang kita ketahui bahwa video pembelajaran ini sudah menjadi kebutuhan. Di saat di mana guru tak bisa bertemu siswanya, di masa pengetahuan harus disampaikan secara virtual, video pembelajaran adalah media pembelajaran yang menembus ruang dan waktu. Guru membuat video, mengapa tidak? Guru hanya bisa mengajar adalah penilaian sempit yang merendahkan. Guru bisa membuat konten video yang bukan saja memiliki nilai estetika tinggi, tapi rasa mendidiknya membuat konten yang dikembangkan. Ayo kita tingkatkan kualitas video yang kita buat ini dengan menggunakan aplikasi yang bersahabat. Bagaimana caranya? Marilah kita simak bersama-sama pemaparan dari narasumber kita, Bu Rara. Waktu dan tempat, saya persilakan untuk Bu Rara. Terima kasih kepada Ibu Mira Sukasara sebagai moderator dan kepada Ibu Is sebagai host yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang membuat video pembelajaran dengan Kenmaster. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak Hebat, pada kesempatan hari ini saya sebagai materi sekaligus akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan Kenmaster. Sebelum kita praktek, saya akan sedikit memaparkan terlebih dahulu tentang apa itu aplikasi Kenmaster, apa manfaatnya dan apa fitur yang ada pada aplikasi Kenmaster ini. Kita mulai saja. Kenmaster sebuah aplikasi video perangkat yang didukung iOS dan Android. Jadi aplikasi berfitur lengkap ini juga hadir dengan fitur alat untuk memotong dan memotong audio, teks, gambar, video, dan efek secara cepat. Kemudian manfaat rangkaian fitur yang kaya, kemudian fleksibilitas. Jadi Kenmaster ini memungkinkan kita atau pengguna untuk membuat video yang menarik. Membuat Kenmaster Software adalah alat pengeditan yang ramah pengguna yang dapat menambah efek video dengan kualitas yang bagus. Jadi dapat menggunakan alat terbatas Kenmaster ini untuk mengedit video dan membuat video klip. Dan juga dapat membuat video tayangan slide dan menambahkan track audio dengan mudah. Menggunakan Kenmaster ini juga dapat mengedit jenis video yang akan kita praktekkan sekarang. Itu utama dari Kenmaster itu ya, rekaman real time. Dan Kenmaster mereka yang lebih ya, itu utama dari Kenmaster. Yang pertama adalah rekaman real time. Dengan Kenmaster, merekam audio atau video dapat dilakukan secara waktu nyata. Bahkan kita dapat menambahkan efek atau mengubah video dalam script. Jadi di aplikasi Kenmaster ini kita bisa menambahkan beberapa track pada audio menjadi lebih mudah. Selanjutnya adalah alat penyesuaian mudah dan fleksibel. Selain rekaman video Kenmaster juga memungkinkan kita atau pengguna untuk menyesuaikan saturasi kecerdasan dan waktu. Jadi dengan menggunakan alat dan pengaturan penyesuaian, kita dapat menciptakan suasana yang luar biasa dalam video. Ada pengeditan video karena mendukung banyak fitur untuk menambahkan video, teks, audio, dan banyak lagi. Jadi fitur-fitur praktis ini menggunakan bagi editor untuk mengaplikasikan transisi pada video dan aplikasinya begitu. Jadi fitur-fitur praktis ini untuk mengaplikasikan transisi pada video editan semuanya dalam satu aplikasi. Integrasi ya, kita bisa membagikan video kita secara instan di platform media sosial. Nah, Kenmaster ini juga dirancang untuk penerbit dan iklan, influencer, profesional ini menunjukkan kreativitas mereka. Fitur yang terakhir yaitu editor video trailer yang editor video saat kita bepergian memberi akses ke beberapa alat untuk membuat video yang berbeda. Nah,
Nah, jadi aplikasi seluler ini untuk mengerjakan ide-ide dan mengembangkan saya menggunakan saja dan dimana saja. Sementara aplikasi penyiaran video lainnya terbatas pada komputer laptop saja, Kenmaster ini dibuat seluler dan membuat pengeditan jadi lebih mudah. Kenmaster. Cara download untuk aplikasi Kenmaster ini secara gratis di Android dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu Play Store di Android. Kemudian yang kedua, ketik pencarian dengan Kenmaster lalu oke. Klik pada aplikasi Kenmaster di editor klik install dan tunggu hingga proses pemasangan di Android selesai. Tutup aplikasi Google Play Store lalu cari aplikasi Kenmaster editor dan filmmaker aplikasinya. Ya, saya tidak akan menjelaskan lebih lama lagi. Kita praktek ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin sama-sama praktek, Bangga dipersiapkan HP atau Androidnya. Bagi Bapak Ibu yang belum menginstal aplikasi Kenmasternya, saya beri waktu untuk menginstal terlebih dahulu. Kira-kira kalau udah Ya Mbak, ada pertanyaan sambil nunggu dari apa yang lain menginstal. sambil menunggu, pilih editor. Ada yang bertanya dari Bu Ati Rusmawati, apakah bisa aplikasinya di-download di laptop katanya? Tidak bisa Bu, karena kalau yang di laptop itu kan Kenmaster. Saya sudah coba, ternyata untuk diarahkan ke itu akan merusak ponsel. Jadi tidak di-download di HP saja, karena kita pengeditannya hanya di HP, tidak di laptop bunyi apa. Ya, mungkin itu Bu jawabannya. Jadi mungkin untuk laptop sepertinya untuk khusus iPhone ya, untuk apa memperhatikan pemaparannya di udara. Nah untuk handphone mungkin pakai kaset seperti itu ya benar ya? Ya, jadi semuanya hanya memakai Android atau HP. Tidak bisa memakai laptop atau di HP saja di Play Store. Ada seperti pencarian Kenmaster. Sebetulnya banyak jenis-jenis aplikasi Kenmaster di Play Store. Tapi saya memakai Kenmaster yang standar saja ya. Tapi ya yang standar saja. Yang di pencarian itu Kenmaster Guest Video Editor and Filmmaker ya? ya. Sambil menunggu yang lain menginstal, saya mau menjelaskan dulu ya Bu Mira. Ya, belum. Bahwa sebelum kita membuat video, mau itu video animasi, film, atau video pembelajaran, kita diwajibkan untuk storyline. Jadi storyline itu akan dibuat pada sebuah karya sehingga jelas dan terarah. Kalau dunia pendidikan mah disebut dengan RPP ya, gimana ya? Storyline itu pembelajaran akan jelas dan terarah apabila dibuatkan RPP-nya terlebih dahulu. Begitu juga dengan video pembelajaran. Jadi saat kita melakukan proses rekaman sampai pengeditan, itu storyline itu harus ada. Tadi saya sudah mengirimkan aset-aset yang saya punya ke dalam grup Telegram KKG. Ini hanya supaya Ibu dan Bapak mengerti cara pengeditan video dengan Kenmaster ini. Nanti setelah Ibu dan Bapak mengerti tentang mengedit video, Ibu dan Bapak bisa mengedit sendiri dengan aset-aset seperti rekaman yang Ibu Bapak buat. Juga aset-aset dari hasil video sendiri. Sekedar mengingatkan sekali lagi aplikasi digunakan di HP atau Android saja. Nah, jika asetnya sudah disimpan di galeri Ibu dan Bapak, kita akan mulai saja tesnya. Sambil diikuti saja ya, Bu Mira? Ya Bu. Kemudian kita pilih ukuran layar 16 berbanding 9. Jadi video yang hasil rekaman itu juga harus dengan ukuran landscape seperti ini. Nah, kalau sudah, kita cari video saya yang ada objeknya. Maaf, ini dulu background. Nah, apakah Ibu background? Sudah tadi saya ya. Tadi bisa dipilih ya Bu ya, banyak sekali backgroundnya tadi yang sudah Ibu share ke grup Telegram ya. Ya, kita sudah pada pojok sebelah kanan atas ada tanda checklist, klik checklistnya. Nah, akan keluar apa background yang tadi. Nah, background ini bergerak ya. Nah, jika sudah, saya yang objeknya saya yang tadi. Mungkin Ibu dan Bapak tadi sudah menyimpannya atau mendownloadnya. Klik sebentar katanya Bu. Ya. Ada yang belum dapat layarnya katanya sebentar. Oh ya mana. Setelah backgroundnya, selanjutnya adalah kita akan memasukkan aset di video yang objeknya saya. Sekitar ada kurang lebih 9 menit. Nah yang dikliknya itu di sebelah atas ada tanda bulat, sebelah kirinya ada tulisan lapisan. Klik lapisan, lalu klik media. Nah, kita akan cari video objek yang tadi. Nah di sini. Nah ini adalah video saya tadi. Nah, video objek ini harus berada tepat di bawah background animasi yang tadi. Ya. Sudah Ibu Bapak? Ya. Kalau perlu cepat, bilangnya Bu Mira. Ya. Ya.
Nah, di layar akan keluar ini. Jadi dengan background. Jadi pada video pembelajaran ini ada pembelajaran yang guru menerangkan langsung pada layar. Nah, untuk itu pada video rekaman objek dibutuhkan layar green screen seperti pada video ini. Nah, sebagai background saat kita rekaman, gunanya adalah supaya background yang di belakang ganti dengan background yang lebih menarik seperti animasi. Jadi fungsinya adalah supaya videonya menarik untuk ditonton. Maka dibuat green screen. Jadi jika Bapak Ibu nanti mau mengedit backgroundnya mau dirubah seperti memakai green screen. Nah, jika sudah tidak sesuai dengan background yang di belakang, maka ada tanda bawah sebelah kanan, ditarik saja, dipasang dengan layar yang di belakang. Sebentar Bu Rara, Ya. ini dari Bu Lilis katanya punten ambil objek videonya dari mana? Tadi kan sudah di-share ya ke Telegram ya? Ya, ada. Makanya saya kasih aset-asetnya ya. Tidak ada persiapan Ibu dan Bapak gitu, makanya saya kasih. Coba dilihat saja Bu, tidak terlalu besar, ukurannya cuma 20 MB kalau nggak salah untuk video ini. Kalau yang lainnya ada gitu, bisa mempraktekkan Bu Mina. Saya nggak bisa melihat ini pertanyaan. Ya nggak apa-apa Bu, Ya. karena yang lain mah sepertinya udah bisa Bu. Oh, udah bisa ya, sudah. Ya. Bisa saja ya. Nah, video objeknya harus tepat ada di bawah background video animasi ini. Nah, sebelumnya kita karena backgroundnya itu tidak bisa diperpanjang, batas akhirnya hanya berapa ini ya, durasinya cuma 10 detik. Nah, kita sambung lagi dengan cara klik media, klik backgroundnya, terus sampai ke ujung video saya ini. Biasanya di sini ada aplikasi untuk copy, tapi di sebelah mana nggak ada, harusnya di sebelah kiri. Kita klik aja sampai akhir. Lumayan cukup panjang. Nah, ini di terakhir kan ada pendek sampai pas video yang di bawahnya dipasang. Ya, jika sudah kembalikan ke awal. Jika sudah, objek yang ada di bawah, jika layarnya sudah dipasang ya, harus dipasang. Jadi tidak ada celah background yang terlihat depan. Jika sudah, klik objek, kemudian ada kunci chroma. Di sini ada kunci chroma. Nah, lalu aktifkan. Ya. Lalu aktifkan. Kita lihat apakah proses sempurna atau belum. Suara bunyi tak? Iya Bu, ada dari katanya tolong diulang cara menambah durasinya Bu. Menambah durasi apa? Ini ya, background. Ya. Nah, kalau ini saya hapus dulu. Nah, ini kan durasi backgroundnya kurang, sedangkan yang di bawah itu Masih panjang. ya masih panjang, cukup panjang. Nah, ini tambahkan saja. Oh, di sini ada. Jadi, background yang di atas klik, lalu klik ada kiri paling ujung paling atas, ada titik 3, lalu duplikat. Ya. Ya, kemudian tambah lagi kursor ini yang merah ini. Ya. Kemudian klik lagi, duplikat lagi. Nah, karena ini melebihi objek yang di bawah, jadi yang di atas itu dipersek sampai pas dengan yang di bawah. Ya, ya. Sudah mengerti? Ya, geser ke kiri. Itu sama dengan dipotong. Nah, itu kembali lagi untuk background screen tadi menjadi itu sudah mengerti ya. Nah, kita lihat apakah di belakangnya Sudah Bu, jadi backgroundnya sudah tidak ada, jadi sudah yang latar yang pertama. ya. Ini masih di belakang masih ada sedikit bayangan ya Bu Mira. Sepertinya belum sempurna. Kita klik lagi kunci chromanya, di bawah ada file. Klik, lalu kursornya atur, bayangannya hilang. Di sini kita lihat. Di sini ada bayang. Apabila ditarik ke bawah, bayangannya hilang. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Nah, ini di sini sudah tidak ada bayangan ya. Jadi kunci chromanya dari akhir sudah selesai. Jadi sudah tidak diedit.
karena saya memakai storyline untuk sambil melihat storyline saya. Untuk Jadi yang adalah kunci awalnya ya Bu Rara untuk editan video ini mungkin storyline-nya, jadi kita udah ini step selanjutnya cari lagi di storyline ya. Iya, iya. Nanti tadi saya menjelaskan sekarang menjelaskan tentang storyline. Udah Bu tadi. Udah ya, jadi tadi komiknya tutup. Ya, storyline itu harus ada saat proses perekaman, ada saat editan video. Jadi saat perekaman satu sesi, satu slide, halaman, lalu diperlihatkan atau direkam. Terus seperti itu. Di sini storyline saya opening title. Nah, openingnya kan sebelum background dan objek saya ini berarti berada di sini dari batas paling kiri. Lalu kita gunakan media terlebih dahulu untuk latarnya. Untuk latarnya, nah klik iklan, bukan iklan. Klik media, lalu klik latar. Nah, di latar bisa dipilih mana saja yang ibu bapak suka. Kan pilih yang ini saja. Nah karena bukan gitu ya. Nah, jadi bukan tapi dengan cara menggeser, yaitu dengan cara ditekan ke kanan. Nah, ini untuk memberi di bawah background ini untuk teks. Di sini kan kosong. Selanjutnya, setelah mengklik background ini, itu dengan klik lapisan, lalu klik teks. Nah, di sini opening saya adalah video pembelajaran kelas 3. Kelas 3. Tema 8. Tema 1. Enter oleh Sarah Citra. Nah, sini. Lalu klik pilih. Nah, ini kan terlihat masih terlalu kecil. Teks ini, kita tarik tanda panah yang ada di bawah ini, lalu tarik disesuaikan dengan keinginan kita. Ini ya cukup sampai di sini penarikannya. Nah, untuk mengganti font atau jenis huruf, ini jangan dulu dihilangkan tanda garis putus-putus ini, lalu klik ada A, itu font ya, A, ya. Nah, di sini ada banyak sekali jenis huruf. Bapak Ibu bisa memilih yang mana saja yang kira-kira dimengerti oleh anak. Jadi jangan tulisan yang tidak dimengerti. Nah, ini aja. Kalau sudah dipilih, klik checklist yang ada di bawah pojok, di atas pojok kanan. Nah, akan seperti ini. Setelah itu, apabila tulisannya masih, Bapak bisa di sini ada bersinar, memakai latar warna. Itu di sini, misalnya kita klik isi besar, enable-nya di klik, lalu diperbesar. Nah, jadi itu untuk ketik dari openingnya, tulisan openingnya. Kalau masih ingin di edit lagi, saya mau pakai sinar di belakangnya. Hanya misalnya menjadi hijau. Penyebarannya ditambah. Ini. Ya. Ini cukup. Nah, misalnya saya mau mengedit ini, misalnya saya mau ini mau dibawahkan. Tinggal edit yang ada seperti keyboard di atas. Lalu saya mau enter ke bawah biar tidak sama. Ini kita lihat, play. Nah, ini. Nah, untuk transisi teksnya dengan cara mengklik teks ini, klik animasi masuk, klik animasi masuk. Transisinya, animasi masuknya ada memudar, pop geser ke kanan, kalau memudar seperti ini, pop seperti di kanan, dari kiri ke kiri, nah seperti itu. Itu Bapak memilih animasi ini kira-kira bagus untuk dipakai. Saya misalnya memilih yang ini tingkatkan. Tapi jika terlalu cepat, misalnya teksnya bisa ini di bawah ada apa? Bukan durasi kecepatan saat keluar atau delay ya. Nah, digeser saja ke paling rendah. Lalu checklist yang lihat. Untuk selanjutnya yaitu opening. Ya. Setelah opening, yaitu saya mengeluarkan aset buku siswa. Nah, saat buku siswa itu sebelah mana ya? Bentar.
Nah, Raja muda karena saat saya tangan itu maksudnya saya memperlihatkan buku siswa. Kita tahu kursornya di sebelah saat saya menerima buku. Lalu klik lapisan, iya, lalu cari kaset buku tadi. Bentar, yang ini ada buku. Nah, karena ini terlalu besar, saya kecilkan. Sini, pas dengan tangan. Ada di bawah. Kita mau mengedit, klik di bawah, lalu edit. Bisa kurang besar, kurang besar lagi. Kita play lagi. Play. Nah, Raja, misalnya transisi bukunya mau saya rubah nih, misalnya klik yang di bawah buku ini, lalu klik. Nah, di sini bisa dipilih, misalnya saya pilih. Atau kalau terlalu cepat, saya pindahkan delaynya di sini. Nah, saat buku dibuat, di situ ada tulisan Raja Muda Karana, maka buku dengan Raja Muda Karana itu hampir sama keluarnya, berada di sini. Klik lapisan, jadi untuk itu jangan klik media, tapi lapisan. Klik lapis, tulis di sini Raja Muda Karana. Pilih. Nah, belum terlihat, terlalu kecil, terlalu tipis. Saya ganti misalnya sesuaikan dengan tema, misalnya karena pramuka itu kan warna coklat. Jenis tulisannya menjadi ini, Raja Muda Karana di atas buku itu. Tapi tidak berbarengan, berarti saya geserkan ke sebelah kanan dari buku itu. Nah, ini dipasang dengan objek buku. Oke, kita play lagi. Animasinya masuk, animasi masuknya geser. Nah, ini ada tulisan tepat di sini ada tulisan pramuka. Berarti klik lapis, teks, lalu tulis pramuka. Ya, agak besar. Pilih lagi warnanya. Apabila kurang menarik bisa diganti. Misalnya ini yang paling atas. Nah, ini. Yang mau saya ganti misalnya selai. Gambarnya juga kurang sebelah kiri. Ya, ulangi lagi. Nah, gimana Bu Mira? Dari sini ada yang mau bertanya dulu. Mira? Ya, berapa? Ada yang tanya dulu? Belum dilanjutkan? Oh enggak, ya lanjut aja. Setelah itu, di sini saya ya, kecepatan. Oh, kecepatan. Ya. Tapi ada juga yang lanjut katanya. Oh gitu. Nanti sambil memasukkan objek yang lainnya juga Ya. hampir sama ya Bu ya? Ya, ya, jadi bisa diulang lagi. Ya. Ya, apa saja yang dikeluarkan, hanya seperti itu. Kemudian di sini load badan power. Nah, di sini aset gambar. Klik lapisan, klik media, lalu di situ ada gambar badan power. Ya. Nah, di sini klik badan power. Kecil, tarik ke bawah sampai cukup badan power. Coba kita lihat. Sambil menunggu Ya. ada pertanyaan dari Bu Titin. Bu, ya. Jadi kalau Kinemaster ini dibuat di HP dan Filmora 9 buat di laptop ya. Terus mudahan mana di antara keduanya? Sepertinya Kinemaster ini mudah gitu. Ya. Jika Kinemaster ini memang bisa dipakai di mana saja. Jadi bisa di mana saja kita mengeditnya. Tapi memang iya, tapi Filmora sebenarnya lebih banyak, lebih komplit dan lebih bagus daripada Kinemaster.
Jadi sebetulnya Canvas juga bisa dipakai untuk mengedit, tapi kalau di sini fitur-fiturnya seperti transisi, ya seperti yang ada di sini jika Filmora 9 itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa dipakai. Gitu. Kebetulan kalau di Filmora ya, ketika mengedit video di sini dengan video di Filmora memang lebih rumit. Cuman kalau menurut saya kita bisa mengekspor lebih cepat lagi kalau di gitu ya, ting. Kemudian rasanya mau ganti misalnya Facebook di sana. Ulangi. Nah, lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari. Berarti klik untuk tanggal. Lahir di Inggris tanggal 22 Februari tahun 1912. Pilih. Kita ganti lagi, misalnya warna kuning saja, agar lebih terlihat jelas. Kita ganti lagi, misalnya ini buat ini pasang teksnya di atas dan bawah di sini agak kecil. Tidak terlalu kelihatan ya, kita pakai warna biru saja. Nah ini kita lihat. Oh salah ya, harusnya 857. Saya edit lagi 857. Ini agak dipanjangkan karena berhentinya agak panjang ya. Agak panjang sedikit, tambah lagi. Nah sudah itu atau ini saya mengeluarkan aset yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Gusti Raden Dara Jatun. Sesuaikan besarnya, lalu nah ganti slide-nya ya, checklist. Nah untuk cara memberi tulisan tanggal lahir atau nama, caranya seperti tadi ya, sama. Atau jika misalnya malas untuk memberi teks dari awal, ibu bisa mengcopy dari teks yang sudah ada seperti ini. Klik teks yang tadi sebelumnya, lalu klik tanda titik 3 yang ada di atas, lalu duplikat. Nah setelah diduplikat, pindahkan ke sini. Nah ini kan masih karena diduplikat, berarti kata-katanya masih yang tadi. Saya edit lagi, diganti menjadi Gusti. Ke layar berapa? Belum muncul Ya. Yang duplikatnya kalau ini tadi sampai lahir Inggris Yang teks sudah ada. Yang teks sudah ada, cuman yang untuk duplikat yang barusan belum, cara-caranya gitu belum muncul ke layar. Oh nanti diulang lagi ya, ini di pause aja. Ini layarnya sudah terlihat punya. Layarnya ada, cuma yang cara-cara menduplikat barusan jadi berhenti di lahir Inggris. Oh tidak gitu ya. Lapisan, kemudian teks, atau kalau mau mengcopy kita pindahkan ke teks yang tadi, lalu klik teksnya, kita klik tanda titik 3 di atas di pojok kanan, lalu duplikat. Nah pasti duplikatnya itu berada di bawah. Nah ketika mau dipindahkan, kita tekan agak lama, lalu pindahkan ke atas ini. Kelihatan Bu Mira ini? Ya udah, sekarang mungkin tadi jangan di saya yang lebih suara. Mohon maaf. Ya, pilih di Abina di sinyal nawon. Nah, karena tadi diduplikat, berarti teksnya masih yang tadi. Kita edit teksnya, yaitu kita klik gambar keyboard yang ada di atas kanan ini, lalu kita ganti menjadi Gusti Raden Doro Jatun. Gusti Raden Mas. Pilih. Jika kalau tadi kalau badan pohon di atas, sekarang pindah ke sini, ke bawah. Saya mau ganti warnanya menjadi putih misalnya, mau ganti menjadi putih. Animasi maksudnya mau ganti geser ke turunkan.
Nah, ya, tipis. Kita lihat. Ya, kalau tanggal akhirnya sama ya seperti itu contohnya. Di sini saya tidak akan menuliskan tanggal lahir supaya cepat, karena ini lumayan durasinya cukup panjang. Kemudian, nah ini ada dipanjangkan sampai sini. Jiwa muda dan suka berkarya. Klik lapisan, klik lagi teksnya, tulis jiwa muda dulu. Pilih, lalu ganti tulisannya jiwa muda. Misalnya jiwa muda dan suka berkarya. Lapisan lagi, teks lagi, suka berkarya. Pilih, lalu ganti lagi, gunakan klik switch. Di sini jadi ada dua, tapi saya mau mengganti transisinya mau giliran jiwa muda dulu, baru suka berkarya. Nah, berarti di sini jiwa muda dulu. Sebentar Bu Lara, ini ada yang ribut siapa ya? Susah saya cari. Oh ya, lagi ngobrol. Ini yang ada ribut bangunan. Ibu Lisna, sudah berkali-kali ya saya. Ini udah berkali-kali Ibu mengaktifkan mic terus ya. Jadi mengganggu Vicon. Ini nggak bisa ikut live di mana ini sekarang? Nggak bisa ikut. Mic-nya jangan Neng, tapi ternyata ya. Cuma telat tuh. Eta ibu. Yang bisa iya tuh. Yang ayah tak. ini duluan kita pakai nanti dilupai-lupai. Nah, jika teksnya ingin bergantian, ya, jika teksnya ingin bergantian, teksnya itu bersebelahan seperti ini, jadi tidak seperti ini. Jadi setelah teks ini, lalu membuat lagi teks, jadi bergantian. Nah, tunas lapak itu berada di atas tangan saya, berarti klik lapisan, kemudian pilih gambar tunas lapak. Nah, jika dirasa belum pas, kita tarik saja. Nah, misalnya tunas lapak ini terlalu besar, bisa kita potong dulu dengan cara memangkas. Jadi di sini ada pemangkasan. Nah, kita potong dulu. Pemangkasan. Enggak, Ya. Ya. Ulangi lagi. Karena pemangkasannya agak susah, tidak usah dipangkas lagi. Ya. Tunas kelapa ini bersamaan dengan teks tunas kelapa. Kita ketik tunas kelapa. Lalu kita ganti fontnya. Kita memakai irisan atau ketik, garis ketik. Nah, supaya terlihat jelas. Tunas kelapa. Animasi maksudnya saya mau ganti dengan slide down. Nah, di sini kita lihat saja karena banyak sekali ada teks-teks, jadi caranya sama seperti itu. Karena ini kepanjangan, kita lewat saja. Bentar. Tunas kelapa. Nah, sekarang misalnya saya mau memotong objek yang tidak terpakai, objek video yang tidak terpakai. Misalnya ini saya tidak terpakai. Dipasang dulu, jangan sampai
yang sudah ada terpotong, kita jalankan dulu. Nah, sampai tengah aja. Kecil. Nah, terus telapak sampai itu saja ya. Karena mau saya gunting dari sini. Nah, dari sini kita akan menggunting. Caranya itu paskan kursor ini, lalu klik gunting, klik dulu objeknya, lalu klik gunting. Di sini ada beberapa pilihan. Dipangkas ke sebelah kiri, dipangkas ke sebelah kanan, atau hanya dibagi dua. Kita coba dibagi dua saja dulu. Takutnya nanti apabila dipangkas langsung ada video yang terhapus. Kita bagi di playhead. Nah, seperti itu. Misalnya kita akan membuang yang ini. Nah, ini akan dibuang dulu. Caranya itu klik ada tanda garis-garis itu. Berarti ini akan dibuang. Berarti klik ini sampah yang ada di sebelah kiri. Nah, ini akan hilang. Nah, tersisa yang ada di sebelah kanan. Supaya tersambung ke objek yang sebelah kiri, kita tekan bawa ke sebelah kiri. Nah, kita coba dulu. Nah, ini kan ada kata-kata yang terpotong. Kita panjang dulu sebelah kiri. Kira-kira dari mana? Nah, pramuka, dari pramuka. Kita tarik lagi, lalu panjangkan lagi. Nah, jadi dari sini. Nah, karena ini ada yang kosong terlewat, background yang di atas kita tarik ke kiri. Lalu yang ini pindahkan sampai tersambung. Nah, itu untuk usia ada teks. Saya mau mengeluarkan ada teks dengan beberapa teks. Di sini kan banyak ya. Untuk kelompok usia pramuka. Untuk saya lihat storyline dulu. Kelompok usia anggota pramuka. Iya, anggota pramuka. Langsung di enter saja ke bawah. Usia 7 sampai 10 tahun. 10 tahun. Disebut dengan pramuka siaga. Saya ketik sama dengan saja. Pramuka siaga. Siaga. Kemudian kita copy saja biar cepat. Enter. Usia 10 sampai 11 sampai 15 tahun. 15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Bu ya, maka waktunya masih lama atau sedikit lagi? Ada setengah jam lagi, Bu. Oh ya, penggalang. Kemudian ditempel lagi yang tadi supaya cepat. Usia 16 sampai dengan 20 tahun. 20 tahun adalah disebut pramuka penegak. Ya, dicontohkan 3 saja ya. Usia 7 sampai 10 tahun disebut pramuka siaga. 11 sampai 15 pramuka penalang, 16 sampai 20 pramuka penegak. Nah, di sini saya akan memberikan warna dasar. Kita pilih warna latar. Nah, kita pilih misalnya warnanya kita cari di sini coklat lagi. Nah, kalau ini kan agak transparan ya. Kita mau latar belakangnya penuh.
ditarik ininya, transparan ini. Kalau misalnya mau transparan tarik sebelah kiri, kalau mau warnanya penuh tarik sebelah kanan. Nah ini. Nah misalnya tapi tulisannya animasi teksnya mau saya ganti, misalnya mau jadi satu persatu huruf demi huruf. Nah ini ada huruf demi huruf. Nah terlalu cepat kita pindahkan delaynya ke ini. Kita lihat sudah sampai sini. Ini terlalu menempel, kita pindahkan. Kita ganti dulu fontnya kurang jelas. Nah kita lihat, kita jalankan. Sampai sini. Nah kalau KineMaster itu cepat, terus keluar teksnya itu sekaligus. Nah kalau di Filmora itu bisa satu-satu si animasinya keluarnya sesuai dengan apa yang kita katakan. Tapi kalau di Filmora itu harus dikeluarkan dulu teks 1, teks 2, teks 3, karena menurut saya itu lama. Lebih baik di sekaligus saja. Saudara, Ya, ya, mungkin ini sama kendalanya seperti di saya ya. Jadi antara suara dan apa yang muncul di layar itu nggak sinkron, mungkin karena jaringan. Saya juga tadi makanya jadi itu mungkin tergantung di mana jaringan kita berada, Oh, iya. mungkin seperti itu, Bu. oh gitu. Ya, Itu banyak yang nggak sinkron itu. ya ada di antaranya beberapa. Seperti tadi saya Gitu. gunakan kan delay, jadi memang ada, cuman delay gitu, jadi tertinggal gitu kan, karena itu kan kesalahan jaringan, bukan kesalahan kita. Oh iya. Tapi masih bisa mengikuti gitu Bu Mira? Bisa Bu, soalnya karena apa, tertinggal aja, tapi cara-caranya mah bisa. Oh iya. Kita teruskan aja ya. Nah, saat mempraktekkan tepuk tangan, di situ ada gambar tepuk tangan. Nah, karena aset-asetnya saya ambil dari buku siswa, kita klik lapisan, lalu klik gambar. Di sini ada gambar tepuk tangan. Nah, ini. Perkecil saja. Kita lihat dari gambar itu tepuk pramuka itu sampai mana. Geser. Nah, sampai sini. Gampang kan? Berarti sudah sini. Nah, udah. Ini transisinya mau saya ganti animasi maksudnya, misalnya slide down atau putar berlawanan. Nah, ini putar berlawanan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita keluarkan aset lagu Pantun Pramuka. Itu berupa video ya. Nah, di sini. Nah, ini agak panjang. Kalau Pantun Pramuka itu saya full sayangnya di belakang. Jadi yang ada hanya layar saja. Tapi kita lihat, karena ini saya download dari YouTube, di sini ada tulisan-tulisan dari depan. Saya mau potong dulu. Caranya itu dengan klik video tadi, lalu geser ke kanan sampai menemukan lagunya. Nah, di sini kita akan potong dulu karena berada di depan layar, sedangkan objeknya harus dipotong dulu karena nanti objek yang di belakang layar itu
Udah selesai. Saudara, halo saudara. Halo saudara. Sarah, aduh kenapa ya ketutup mic-nya? Halo? Iya saudara, dari tadi nggak Mira ada? suaranya, saya juga. Saudara, halo saudara. Ada saudara. Halo? Ada? Aduh, kenapa ya? Padahal saya halo, ya, ada? Iya tadi ada, sekarang mah tadi saya juga halo-halo tapi suara Burana nggak ada, nggak tahu emang sinyal di sayanya jelek atau gimana. Ya, padahal nggak mikir apa-apa. Makanya saya stop sharing dulu, pasti lihat. Ternyata mic-nya kok tertutup gitu. Oh, Di sharing lagi aja. Lu mau nutupnya. Iya, Nita. Ya, kita ulang lagi. Tadi dari cara mengcopy ya, sudah mengerti tadi. Jadi di copy ke bawah. Jadi ada 5. Oh, main hapus aja sih sini. Bahasa Indonesia, Indonesia Raya. Bahasa Indonesia, Indonesia Raya, merah putih. Ujung enggak ya. Merah putih. Dan tunas kelapa. Merah putih, Garuda Pancasila. Sampai Garuda Pancasila aja ya. Garuda Pancasila. Karena kita keluarnya, ini ada suara saya di sini malam deh. tuh ada. Ada. Karena sudah ada nih. Ada. Kita hapus saja yang satu itu. Nah, ini transisinya misalnya mau animasi maksudnya memudar saja lah yang biar cepat memudar semua. Memudar. Tapi di sini saya mau bergantian. Berarti ini di sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan, dikit saja. Tarik ke sebelah kanan. Paskan dengan gel. Tahun aku duduk di SD kelas 5, tapi sayangnya aku udah tidak lagi di sudah lihat. ini karena aku tertabrak mobil.
tekankan di kayak ini, ya orang yang menabrak. Ya kita pilih dua aja ya, dan kita hapus saja. Jadi caranya seperti itu, di-copy saja. Sang merah putih, di sini ada gambar sedang hormat. Dicari, nah ini sang merah putih. Dan di sini kita ganti jadi geser ke kiri. Sang putih. Mungkin sampai segitu aja ya, Bu Mira. Ya, saudara. Ada titipan. Udah jam berapa sih? Ya, 5 menit lagi. Tadi ada pertanyaan katanya dari tidak. Mohon maaf saya tadi memanggilnya Pak karena tidak ada foto. Mohon maaf Ibu. Ini katanya apakah Ibu Rara dapat memberikan sumber atau panduan di mana kita dapat mengunduh gambar atau video untuk melengkapi video pembelajaran kita yang sifatnya pornografis sehingga kita tidak terjebak ke dalam pelanggaran hak cipta ketika menayangkan video kita jika videonya akan di-share di sosmed. Ya, makanya gambar-gambar atau aset-aset yang saya pasangkan di sini, sebagian atau 80%-nya itu dari buku siswa, ya, dari buku siswa. Jadi kita tidak perlu takut lagi mengambilnya dari buku siswa. Jadi caranya itu dengan cara membuka buku video dari buku siswa. Kalau saya itu berbentuk Microsoft Word, lalu di gambar-gambarnya diklik kanan, lalu klik aja langsung gitu. Tapi di sini juga ada seperti gambar Baden Powell, terus Raden apa tadi ya, Sri Hamengkubuwono IX, itu dari Google. Nah, kalau kita mencari di Google itu pastikan saat pencarian itu diberikan di terakhir, misalnya saya mencari Sri Hamengkubuwono IX. Nah, di terakhirnya diberi lagi no copyright. Nah, jadi no copyright ini berarti si gambar itu tidak ada hak cipta. Jadi kita tidak takut lagi. Jadi setiap gambar, background atau background yang kita download, dipastikan di akhir pencarian kita tulis no copyright. Jadi tidak ada hak cipta. Nah, kalau mau lebih aman lagi, lebih baik saat membuat video pembelajaran, Ibu dan Bapak memakai buku siswa saja. Jadi gambar-gambarnya yang ada dalam buku siswa saja. Jadi lebih aman gitu. Begitu Bu Mira? Ya, jadi sudah ada di buku siswa ya Bu yang panduannya, gambar-gambarnya juga Ya. itu ya Bu ya. Ya, jadi memanfaatkan buku siswa saja. Jadi kalau buku siswa itu kan sudah tepat gitu dari awal pembelajaran sampai akhir, gambar-gambarnya yang itu, kata-katanya paling Iya. saat kita berbicara ya tambah sedikit gitu. Ya. Oleh kita kalau buku siswa mungkin dalam bentuk buku, kalau dalam master mungkin dalam bentuk video. Begitu ya, ada ya. Ya gitu. Ya, dalam bentuk video. Kalau gambar-gambar itu bisa di-copy. Seperti gambar-gambar asal gambar ini saya ambil dari buku. Buku siswa ya. Caranya caranya saya pikir aja. Sebentar, saya mau cara mengekstrak ya. Ini karena sudah berakhir di sini. Nah, ini sisanya akan saya potong kelebihan ke kanannya. Klik gunting, lalu pangkas ke kanan. Yang atas juga sama. Backgroundnya, klik gunting, pangkas ke kanan. Nah, sisanya, kalau tidak terpakai, kita buang saja. Sebetulnya videonya masih panjang ya, kan karena waktunya ya Bu Mira, tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Ya. Ya. Nanti ini juga banyak yang minta katanya berharap video tutorialnya di-share aja di YouTube Kakak Nurmati ya. Bisa dilihat. Oh iya, siap. Ya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, itu nomor 1. Harus itu. Nanti ini juga apa? Sikon hari ini kan direkam ya, nanti bisa dilihat. Oh lama ya? Oh ya, udah. Nah. Sepertinya tidak usah di-play lagi ya? Atau mau di-play gitu dari awal? Oh iya, aduh lupa. Mau memberikan background, Bu Mira, kali lagi ya. Ini hampir terlewat. Ini jangan terlewat. Klik audio, terus di sini ada aset musik. Nah, aset musik itu ketika kita mendownload master untuk pertama kalinya ini semuanya kosong. Nah, cara mendownloadnya itu tadi aset FFX ini, dapatkan efek suara, lalu kita pilih. Nah, jangan lupa mengunduhnya itu yang tidak ada tulisan premiumnya. Misalnya sudah terinstall semua. Itu ada yang gratis. Nah, bisa ini. Maksimal.
Nah, ini gratis kan? Langsung Ya. saja. Jika ingin beberapa lagu diunduh, ya diunduh saja atau yang gratis. Nah, kita kembali saja. Ingat-ingat ya Autumn Colors. Kita masukkan lagu dari aset musik. Autumn Colors, berarti paling atas. Nah, ini. Nah, ketika memasukkan, dulu. Ketika memasukkan lagu, klik tanda plus ini. Klik tanda plus ini. Pastikan lagunya selesai sampai akhir. Nah, Akhir. kalau ini kan tidak sampai akhir ya. Nah, jika ingin sampai akhir, tetapi ininya tidak bisa digeser, klik mixernya, lalu klik loop. Nah, setelah diklik loop, ini bisa dipanjangkan sampai akhir. Kemudian sampai sini, nggak apa-apa kita masukkan lagi saja lagunya. Autumn Colors. Ini 2. Sambung saja. Sedikit lagi. Nah, masih lama, masih banyak. Kita klik lalu play. Oh, ada suaranya. Bunyinya ada suaranya nggak? Enggak Bu, nggak ada. Suara laptopnya tadi mungkin sama ibu dikecil ya. Mungkin tadi suara laptopnya dikecilkan sama ibu Bu. Halo Bu. Jika suara musiknya terlalu besar, sedangkan suara kita jadi tertutup, kita kecilkan saja suara dari musiknya. Nah, dengan Bunyinya suara saya ada? Ada. Ada. Nah, ya. Ini kan saya sedang menerangkan. Nah, saat menerangkan itu kan suara harus jelas, sedangkan musik tidak boleh terlalu keras. Jadi, klik musiknya. Di sini ada tanda seperti speaker, lalu turunkan volumenya. Misalnya sampai 52. Kita coba. Nah, segini cukup ya. Satu lagi, untuk pergantian slide dari slide 1 ke slide 2 itu, klik plus yang ada di antara slide 1 dan slide 2, kita pilih misalnya ini. Nah, presentation. Kita pilih yang ini, lalu klik. Seperti itu. Jadi untuk sekansi slide itu seperti itu, tinggal klik plusnya, lalu kita pilih, ada di sini banyak sekali Efeknya ya. untuk pergantian, ya. Efeknya. Nah, itu aja ya. Nah, sekarang kita akan menyimpan. Cara menyimpannya yaitu Hendra di mananya? Apakah ada untuk itu? Gimana Bu? Ini kan biasanya ada untuk mengekspor ya sebelah kiri. Oh hilang. Untuk mengekspor. Video berapa yang itu yang atas yang berbagi ke kanan, sekarang kanan. Oh, yang ini ya? Oh jangan diklik dulu itu. Nah itu Pak. Udah. Ya. Kalau yang kemarin kan bukan yang ini. Ini kan saya install lagi. Lalu ekspor. Lewat saja. Oh ya. Kita tunggu sampai merahnya ini full sampai akhir. Nah, kemungkinan akan lama ya. Bu Mira, Ya. untuk pengeditan dicukupkan saja ya. Mungkin ada yang bertanya dulu. Pertanyaan sepertinya sudah nggak ada Bu. Di sini malah Iya. banyak yang mengucapkan terima kasih atas ilmunya katanya Bu Lara. Nah, mudah-mudahan dengan adanya yang diberikan ini kita bisa memanfaatkan aplikasi ini Bu di handphone untuk sebagai media pembelajaran agar lebih menarik siswa. Nah, mungkin itu waktu sudah menunjukkan jam 12 lebih 9 menit. Bagaimana kita simpulkan saja. Bagaimana Ibu Prof? Ya, saya tutup dulu mungkin ya, Bu Mira ya. Ya, mangga. Ya,
Ya, Ibu dan Bapak, alhamdulillah terima kasih Ibu dan Bapak guru ya yang telah mengikuti materi hari ini. Apa yang telah kita pelajari hari ini mudah-mudahan memberikan pengetahuan baru bagi Bapak Ibu. Juga mudah-mudahan Ibu dan Bapak termotivasi dan lebih kreatif lagi dalam membuat video pembelajaran sebagai media pembelajaran di tengah wabah virus COVID-19 ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan yang disengaja maupun yang tidak sengaja, termasuk ada gangguan teknis yang tadi yang mengira maaf sekali jadi lama. Ya, saya tutup saja dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bismillah. Assalamualaikum. Ya, kami berharap terima kasih juga atas ilmunya. Saya juga tadi mohon maaf karena kesalahan teknis dan mungkin menjadikan agak sedikit tidak kondusif, tapi insya Allah bisa diulangi lagi, bisa kita lihat lagi di YouTube KKG Bupati. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin saya bikin iya. Untuk video hari ini mungkin saya akan simpulkan dulu. Yang pertama bahwa KineMaster itu tidak bisa di-download di laptop. Kemudian KineMaster ini lebih praktis karena digunakan di HP, dan Filmora 9 itu hanya bisa digunakan di laptop tetapi memiliki lebih banyak fitur. Nah, untuk setiap gambar atau background yang kita akan tampilkan di KineMaster ini supaya tidak terjadi pelanggaran hak cipta, maka alangkah baiknya memakai gambar yang ada di buku siswa atau di akhirnya kita tulis dengan kata no copyright. Nah, mungkin seperti itu. Alhamdulillah, ikon KKG Bupati yang ke-32 ini telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami berdua. Selebihnya, kami ucapkan terima kasih juga kepada para partisipan yang setia untuk menghadiri ikon ini. Dan selebihnya saya kembalikan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Putra selaku presenter dan Ibu Asuka Utara yang sudah mendukung kegiatan ikon kali ini. Pada Ibu dan Bapak, terima kasih juga atas kehadirannya. Tim, terima kasih untuk kerjasamanya. Kita berjumpa lagi di hari Kamis jam-jam sama pukul 10 dengan materi yang berbeda. Mangga Bu Iis, barangkali ada yang ingin disampaikan? Hatur nuhun yang host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tawaran untuk menjadi narasumber dipersilakan mendaftarkan diri, hubungi Bu Yani, saya, atau siapa saja yang ada di tim. Atau Anda cukup menuliskannya di Telegram ke KKG Bupati. Hatur nuhun itu dulu yang diapresiasi oleh Kepala Dinas Pendidikan. Itu saja. Ya, punten Ibu akhirnya. Berapa bagus? Alhamdulillah nuhun. Kami Ayo bari masak.